Terakhir 106, wa akharuna murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah tetap karuniakan setiap hamba yang beriman padanya istiqomah sampai nanti ia wafat husnul khatimah. Kata Imam Ibnu Katsir, husnul khatimah enggak datang secara tiba-tiba, tapi kata Imam Ibnu Katsir, man 'asya 'alaih mata 'alaih. Siapa yang dia membangun pola hidup yang dia biasakan untuk dipola, maka potensinya dia akan mati di atas pola yang dia bangun. Mudah-mudahan Allah tetap karunia istiqomah sampai husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberitahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kufur. Senantiasa kita bersolawat karena satu kali solawat kita dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang salawat kepada Rasulullah satu kali, Allah balas salawatnya berapa kali? 10 kali. Kita masuk ke ayat 100 Al-Quran, surah At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi paling pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Siapa yang paling pertama dari orang muhajirin? Yang paling pertama dari orang muhajirin dari kalangan laki-laki dewasa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalangan laki-laki yang paling kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari perempuan, Khadijah binti Khuwailid. Allah berfirman dalam ayat ini tentang keutamaan orang-orang yang dahulu hijrah. Kalau kita membaca ayat ini, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini ayat ini tuh bicara tentang istimewanya as-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun itu bahasa gampangnya generasi yang babat alas. Kenapa generasi yang babat alas ini istimewa? Jawabannya karena mereka ikut berjuang pada saat yang lain mungkin tidak ikut serta dalam berjuang. Ayat ini kan gandengan dari ayat-ayat sebelumnya hadirin yang kita udah pelajari. Di antaranya di saat yang lain ikut masuk ke medan jihad, yang lain minta izin untuk tidak ikut berjihad. Ingat nggak waktu Nabi cerita jangan sampai kalian menghina Abu Bakar? Di antaranya Nabi ngutarain apa? Dalam hadis kata Nabi, karena sungguh hartanya Sayyidina Abu Bakar diberikan pada saat yang lain menolak hartanya diberikan. Karena sungguh pintunya Sayyidina Abu Bakar dibuka saat yang lain tertutup. Kan kurang lebih pembahasannya gitu ya. Karena sungguh dia adalah laki-laki yang paling pertama beriman di antara saat yang lain kufur tidak mau beriman. Ini kerennya generasi as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, generasi babat alas, generasi yang mengawali, generasi yang memulai, selalu istimewa. Jadi kalau ada seseorang itu melihat suatu jalannya penuh dengan ilalang, generasi babat alas itu yang menebas ilalangnya, yang membiasakan jalan kaki
di atas alang-alangnya sampai terbentuk jalan setapak, sehingga orang nggak perlu babat alas, orang nggak perlu nyabutin rumput, dan orang nggak perlu menginjak rumput yang tinggi karena rumputnya sudah landai setara dengan tanah karena terus diinjak generasi pertama. Dapat apa sih mereka? Ini penting nih hadirin. Dapat apa sih kalau kita ikut jadi generasi awalun, as-sabiqunal awalun, babat alas, ikut serta dalam kebaikan? Di antaranya ayat ini membuktikannya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka tersebab karena mereka ridho atas syariat Allah. Termasuk hadirin, di antara istimewanya seseorang membaca ayat ini, dia ketemu dengan muhajirin, ketemu dengan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan. 3 generasi babat alas itu adalah yang pertama muhajirin, lalu ansar, lalu orang beriman. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang ngikut dengan kaum muhajirin, kaum ansar dengan sebaik-baiknya. Muhajirin, orang yang dari Mekah pindah Madinah, muhajirin. Ansar dari Madinah menyambut teman-teman Mekah. Ini namanya muhajirin wal ansar. Radiyallahu anhum walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti perjuangannya muhajirin dan ansar pada fase-fase Mekah, fase-fase Madinah, terus mereka ikuti perjuangannya sampai kapan? Sampai mereka berpulang ke pangkuan Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka tersebab mereka termasuk yang mengawali. Jadi kalau ada satu event kebaikan, ada 2 kemungkinannya. 1 mengawalinya, atau 2 melanjutkan. Kalau mengawali, salah satu istimewanya kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi, siapa yang ada satu teladan baik, dia mengawali teladan baik itu, terus diikuti oleh followersnya atau orang lain mengikuti sudahnya, maka dia panen pahala persis seperti pahala orang-orang yang datang sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang datang di kesudahan. Istimewanya nih hadirin. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, dari ayat ini salah satu yang bisa ditadaburi, awalun, salah satu potensi saham terbesar yang bisa diraih oleh orang yang mengawali. Kalau memang kita bisa, lakukan. Kalau kita bisa jadi generasi yang babat alas, lakukan. Ini termasuk hal istimewa bagi mereka-mereka yang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ternyata ada kalimat sesudahnya, bukan cukup sekedar hanya menjadi awalun, tapi ada kalimat berikutnya yang harus disambung. Awalun walladzina taba'uhum bi ihsan, dan setiap amal baik yang pernah ditanamnya, walladzina taba'uhum, diikut sertakan terus. Jadi dulu kita udah tahajud, kita jadi penggerak tahajud call, atau kita jadi penggerak one day one juz. Kita menjadi pondasi pertama yang menggerakkan misalkan, maka berikutnya walladzina taba'uhum, dia nggak berhenti. Udah jalan nih, berhenti, enggak. Tapi walladzina taba'uhum, diikut sertakan dirinya untuk senantiasa melanjutkan, merawat sampai nanti batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, habis itu berbuah. Buahnya dipetik, ranum dimakan, bergizi, ditanam lagi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, karena gandengan ayatnya sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Setelah dia jadi as-sabiqunal awalun, generasi babat alas yang dia melihat ilalang yang tinggi di babat, lalu terus kemudian di jalan setapak, sehingga jalan setapak itu muncul ke permukaan dan sampai orang-orang mudah mengikutinya.
Lalu dia walladzina taba'uhum, mengikut sertakan dirinya di jalan setapak itu yang dia telah buka. Rasulullah SAW termasuk figur terbaik dalam hidup, dan ini selalu pakai jemaah, learn from the best, belajar dari yang terbaik, belajar dari yang terbaik. Yang terbaik siapa? Baginda Rasulullah. Maka belajar dari Rasulullah. Setelah Nabi SAW bukan cuma sekedar membangun manusia, Nabi juga membangun suatu sistem kenegaraan. Terus kemudian dilanjutkan oleh Nabi, dirawatnya oleh generasi-generasi yang datang berikutnya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan generasi-generasi berikut-berikutnya. Istimewanya jemaah, kita generasi babat alas. Setelah itu walladzina taba'uhum bi ihsan, walladzina lanjutkan dengan jadi orang-orang yang taba'uhum, mengikuti apa yang sudah dia babat pada alas yang pertama kali dia babat, bi ihsan, dengan sebaik-baiknya cara merawat. Udah, generasi babat alas bagus, tapi generasi babat alasnya Nabi, ada yang balikanan bubar jalan enggak? Ada. Tapi generasi babat alasnya Nabi, ada yang ikut bersama Nabi sampai pada akhir ujung bagaimana jalan ini akan bermuara enggak? Ada. Ada yang jadi Abu Sufyan, ada yang jadi Abu Bakar. Generasi yang lain ini tidak beriman juga ada, yang Abu Lahab, Abu Talib, bapaknya Ali kan pada akhirnya enggak beriman. Abu Jahal, ada hadirin. Ada yang waktu mau perang Uhud, balik kanan dari 1000 orang, 300 orang balik kanan, sehingga hampir-hampir berputus asa Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu di-cover oleh Allah, sehingga 700 yang tersisa mampu mengalahkan pada awalnya, meskipun gara-gara satu pasukan, yakni 45-50 orang pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat melihat ghanimah, terpukul mundur balik, jadi skornya 1-1. Jadi perang Uhud tuh 1000, termasuk diantaranya awalunnya. Pada akhirnya dari 1000 pasukan, 300-nya balik kanan, 300-nya gembosin pasukan Nabi, yang tersisa 700. Tapi itulah taufik pertolongan Allah, menang pada awalnya meskipun dipukul balik oleh Khalid ibnu Walid pada pukulan yang kedua, setelah melihat pasukan kaum muslimin tergoda dengan ghanimah. Selalu jemaah yang dirahmati Allah, di balik bagaimanapun Nabi SAW berjuang, tetap ada pasukan yang balik kanan bubar jalan, pasukan yang tetap membersamai baginda Nabi tetap ada. Dari dulu selalu ada. Dan adalah hadis ini atau ayat ini dikatakan juga oleh para ulama ayat reminder. Pada setiap episode wajar kalian akan menemui dengan sesuatu yang tidak disukai. Wajar pada setiap episode. Kalian akan dapati Nabi aja pernah hampir-hampir drop karena 1000 yang berangkat, 300-nya balik arah, lalu harus bertahan dengan 700. Padahal waktu itu secara fisik dan mental hampir-hampir siap, tapi terus kemudian balik kanan, 300-nya hampir drop mentalnya Nabi. Tapi Allah maha baik, Allah selalu baik. Gak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecuali yang terbaik. Hingga di ayat inilah kita mendapati walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi as-sabiqunal awwalun bagus, tinggal diperbaiki dan diperbagus lagi. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dia melanjutkan episode apapun yang pernah dia tanam. Karena nggak bisa yang namanya ini udah saya tanam ya pohon mangganya, habis itu jarne wae, nggak bisa hadirin. Kebaikan itu nggak bisa, udah saya tanam ya singkongnya, habis itu jarne wae, nggak bisa. Kebaikan itu ditanam, dijaga, dirawat, dipupuk, disiram, dikenai sinar matahari, dijagain. Padi kalau cuma sekedar ditanam, udah yang penting saya udah nanam ya, yang penting saya udah jadi generasi as-sabiqunal awalun, iya saya udah nanam, berikutnya serah deh, mati. Gak bisa jemaah.
Harus walladzina taba'uhum bi ihsan. At-Taubah ayat 100. As-sabiqu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan adalah mereka as-sabiquna al-awwalun, generasi babat alas. Minal muhajirin wal ansar, orang Mekah yang hijrah ke Madinah atau orang Madinah yang membersamai dakwahnya Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang bukan cuma sekedar babat alas, tapi walladzina taba'uhum, dia terus menyertai Nabi, taba'uhum mengikuti Nabi, taba'uhum ittiba pada baginda Nabi, bi ihsan dengan sebaik-baiknya ittiba, merawat iman, membersamai jalan kebaikan. Jadi istilahnya generasi awalun babat alas, bukain jalan, nanam. Nggak cukup sampai di situ, bukan nanam, udah saya tanam, silahkan. Kalau mau tumbuh ya kono, mau mati ya kono, enggak. Bukan itu hadirin. Ayatnya memberitahu kita sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Setelah setelah ditanam, setelah terus kemudian dicangkok, ditutup dengan apa? Dijaga pohonnya. Ditanam padi, maka dijaga dari hama berupa burung-burungannya. Padi itu tumbuh tinggi, menguning, merunduk, makin berisi makin merunduk, maka ia terus menjaga sampai kelak dia panen, baru terus kemudian panenannya dinikmati olehnya, hasil panennya dia tanam kembali. Hadirin ngelihat ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuh nggak berhenti. Wahai Abu Bakar, apa karyamu? Saya sudah berbagi kurang lebih sekian miliar. Wahai Utsman, apa karyamu untuk kaum muslimin? Aku telah membagikan triliunan hartaku untuk kaum muslimin. Apakah terus kemudian habis dibagikan mereka berhenti? Rasulullah, saya sudah bagi-bagi ya Rasulullah, uang saya habis triliunan. Ntar habis ini biar dilanjut sama yang bocil-bocil aja. Enggak. Mereka tetap membersamai dalam kebaikan. Dan itulah yang disebut dalam ayat ini secara sempurna. Ayatnya kita baca, walladzina taba'uhum bi ihsan. Habis ditanam tidak pergi begitu saja, habis ditanam dia merawatnya, menjaganya sampai batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, berbuah, buahnya ranum, kita petik, lalu buahnya dikonsumsi dan ditanam lagi bijinya. Itulah yang disebut dengan keistimewaan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dapat apa sih? Emang kalau kita babat alas, generasi awalunnya adalah kita, terus kita babatin alasnya, terus kita tanam kebaikannya, lalu kita rawat, berbatang yang kokoh menjulang tinggi ke langit, daunnya rimbun berbunga lalu lantas berbuah, buahnya ranum bisa dipetik, bahkan oleh yang dulu pernah mematahkan rantingnya, pernah mencabik-cabik akarnya, tapi tetap dirawat sampai kemudian tumbuh kembali daun-daunnya itu. Setelah berbuah ranum itu dimakan bergizi, bisa ditanam lagi bijinya, dapat apa lagi? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Jadi yang diridhoi Allah yang paket komplit. Yang diridhoi Allah yang bagaimana dia menjalani ayat ini secara kafah, bukan hanya parsial, ngambil sebagian ayat menolak sebagian ayat yang lain, bukan. Radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka karena mereka nggak memotong-motong ayat secara parsial, tapi mereka kafah. Allah ridho sama mereka dan Allah menjadikan mereka sebagai kaum-kaum generasi-generasi awalun yang membersamai dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma ridha, tapi nomor 2, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Yang kedua, yang pertama mereka diridhoi Allah, yang kedua baginya surganya Allah yang di bawahnya ngalir sungai-sungai, dan mereka akan memasuki surga itu kekal abadi selama-lamanya. Kata para ulama, inilah keutamaan. Kata para ulama, inilah keutamaan mereka-mereka yang istiqamah
menjadi generasi sabiqunal awwalun, lalu merawat apapun yang kebaikan itu telah mereka tanam dan mereka mulai, Allah ridho pada mereka, lalu Allah pun memberi ganjaran syurganya Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Ayat berikutnya 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara orang-orang yang tinggal di sekitarmu, yaitu orang-orang Arab pada saat itu, munafiqun, sebagiannya adalah orang munafik. Nabi tinggal sama orang munafik ya berarti? Iya hadirin. Nabi tinggal sama orang musyrik, orang kufur atau orang kafiruna, munafiquna, fasiquna, zindikun. Nabi ya sekelilingnya juga selain ada orang beriman, Nabi juga ada orang munafik di sekelilingnya, ada orang kafir di sekelilingnya, orang tidak beriman sekelilingnya. Apa ciri-ciri mereka? Ciri munafik: athqalus salah 'alal munafiqina salatul fajr wal 'isya. Ciri yang pertama, susah sholat subuh. Ciri munafik, kata Nabi. Athqalus salah 'alal munafiq. Karena salat yang paling berat untuk orang munafik, salat subuh. Wal isya, kemudian salat isya. Kemudian berikutnya, idza haddatsa kadzab. Bicaranya sering berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji, dia sering ingkarnya. Saya janji nih nanti bakalan begini gini. Ternyata sering ingkarnya. Ini termasuk ciri nifak, kemunafikan. Yang ketiga, yang kelima, kan tadi sholat subuh nomor 1, nomor 2 sholat isya. Ya sholat semuanya sih. Terus yang ketiga adalah ciri munafik kalau bicara dusta. Yang berikutnya yang keempat, ciri munafik adalah kalau dia berjanji maka mengingkari. Yang kelima, diberi amanah khianat, kata Nabi, idza tumina khan. Dikasih amanah, khianat dia terhadap amanah. Siapa nih mereka? Mereka yang sukanya khianah atas amanah yang diamanahkan atasnya. Amanah berat, bahkan gunung pun bisa meledak dalam ayat. Gunung pun dititipi amanah bisa meledak, hancur lebur gunung itu. Manusia mengambilnya, manusia harus sanggup memikul amanah. Berat amanah. Semoga Allah karuni kita semua jadi hamba yang amanah dunia akhirat. Wa minal ahlil Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk Madinah maradu 'alan nifaq, ada yang keterlaluan dalam munafiknya. Maradu 'alan nifaq, sangat keterlaluan dalam ciri kemunafikannya, itu jelas keterlaluan luar biasa. Ini gimana nih hadirin? Keterlaluan dalam kemunafikan itu tadi diantaranya adalah ketika mereka nggak membersamai Nabi SAW, tapi justru malah ngompor-ngompori Nabi. Makanya Nabi pernah bilang sama Sayyidina Umar, wahai Umar, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, diantaranya adalah sahabat yang memegang janji dan sahabat yang memegang rahasia-rahasianya Nabi. Nabi spill nama fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, dan jangan diberitahu. Dan ciri orang beriman tuh gini, orang kalau masih ada iman, ini kata para ulama, dia melihat kemunafikan seperti gunung besar di atas kepalanya yang bisa menjatuhkan dirinya dan membinasakan kepada dirinya kapanpun, dimanapun. Tapi orang munafik melihat sifat nifak atau sifat kemunafikan itu cuma kayak lalat nempel di depan hidung yang bisa dia usir kapanpun dia mau. Orang beriman takut munafik. Orang munafik nggak takut munafik. Kalau orang beriman tuh punya rasa takut, jangan-jangan itu saya lagi. Jadi kalau kita ngaji kok masih ada, kayaknya saya nih, kayak ini ayat berbicara kepada saya nih, kayaknya nih yang munafik tuh saya nih, kayaknya yang susah sedekah saya, kayaknya yang bicara bohong saya, kayaknya yang ini saya, misalkan itu tetap ada. Bersyukur pada Allah karena termasuk imannya masih mengakar kuat dalam hati, makanya punya rasa takut. Kata para ulama,
ketika menukil satu riwayat, aku melihat pada sahabat Nabi semuanya, kata ulama tabi'in, aku melihat kepada semua sahabat Nabi dan tidak aku jumpai semuanya sahabat Nabi kecuali mereka punya rasa takut terhadap kemunafikan. Mereka takut. Umar aja sampai nanya sama penjaga rahasianya Nabi, wahai sahabat penjaga rahasia Nabi, apakah ada nama Umar? Apakah ada nama Umar bin Khattab dalam barisan orang-orang munafik? Jawab sahabat ini, tidak ada wahai Umar. Lalu beliau bersyukur pada Allah, ya sambil refleksi diri juga. Karena Rasul pernah spill namanya. Ini yang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya keren, Abdullah. Tapi ternyata gembongnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik. Cirinya tadi, sulit subuh, sulit Aisyah, ya sulit sholat 5 waktu, mengabaikan perintah Allah. Di antaranya mereka bicara sering dustanya, janji sering ingkarnya. Ditambah lagi kalau misalkan mereka mendapati diri mereka diberi amanah, mereka khianat. Diberi amanah menciderai amanahnya. Diberi sesuatu mereka malah membalikan sesuatu itu tidak sebagaimana mestinya. Ini termasuk bagian daripada hal tersebut. Ayat yang berikutnya, la ta'lamuhum, tapi sayang, ini kan lagi-lagi yang tadi, karakter munafik, la ta'lamuhum, mereka tuh nggak sadar bahwa dirinya jatuh kepada kemunafikan. La ta'lamuhum, mereka nggak tahu dirinya munafik padahal, tapi mereka nggak sadar. La ta'lamuhum, mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, mereka nggak yarhamukallah yadikum muslibalakum. Mereka nggak jadiin itu sebagai reminder untuk diri mereka. Nifak. La ta'lamuhum, mereka nggak sadar. Nahnu na'lamuhum, padahal Allah tahu siapa saja yang munafik. Sanu'adzibuhum marratain, nanti kami akan siksa mereka 2 kali siksaan. Tsumma yuradduna ila adzabin azim, dan mereka nanti akan mendapatkan azab yang paling pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, munafik itu fid darkil asfali minan nar. Quran surah An-Nisa pernah kita bahas. Alhamdulillah, kemarin An-Nisa beberapa bulan yang lalu pernah kita khatamkan, karena ini runtut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus berikutnya sampai terus Al-Anfal, sampai sekarang At-Taubah. Ayat 100 dan 106, 100 sampai 106. Kenapa mereka ditempatkan di darkil, irhamukallah, orang munafik ditempatkan fid darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka? Karena munafik itu lebih parah hadirin. Munafik itu covernya beriman, hatinya busuk dan membusuk karena kekufurannya. Munafik fid darkil asfal, di bawah kerak paling dalamnya api neraka. Ini tempatnya munafik, paling ngeri. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat nifak. Ini sifat yang sangat membinasakan. Tempatnya fid darkil asfal minan nar, di kerak api neraka. Tempatnya munafik ada di paling bawah sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayat 102. Wa akharuna tarafu bizunubihim khalatu amala salihah wa akhara sayyi'ah, dan ada pula orang lain yang mengaku atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan, mereka akui itu, mereka taubati itu, dan mereka berjanji tidak mengulanginya. Khalatu amalan salihah, mereka tapi ada juga yang sebagian mencampur adukan pekerjaan yang baik, wa akhara sayyi'a, dengan pekerjaan yang buruk. Al-Baqarah 42. Tafsir Quran bil Quran. Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan antara yang hak dan batil. Jadi barang hak ya barang hak, barang batil ya barang batil. Barang hak ini harus muncul. Yang namanya barang hak harus muncul ke permukaan. Yang namanya barang hak itu kalau nggak muncul ke permukaan ya habis, cuma dihabisi barang batil.
Makanya ada perkataan ahli hikmah, keburukan terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Benar, emang harus diorganisir dengan baik, dimanajemen dengan baik, ditata yang apik, disusun yang baik. Harus disusun yang baik. Di antaranya perkataan yang tadi, kebaikan yang namanya barang hak ya harus dimunculkan. Kalau dalam Al-Isra 81, surah Al-Isra ayat 81, barang hak itu harus kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barang hak ya mesti diucapkan, barang hak ya mesti diposting, yang namanya barang hak ya mesti diupload. Innal batila kana zahuqa, kalau barang hak muncul zahaqal batil, barang batil tuh nyingkir. Innal batila, yang namanya barang batil, kana zahuqa, Allah berfirman pasti lenyap. Yang namanya barang batil tuh masih tersingkir, pasti tersingkir barang batil. Makanya barang hak nih harus muncul. Jangan ada yang ragu-ragu posting uploadan baik, misalkan baik itu kebaikan yang berpotensi bermanfaat kepada banyak umat tuh jangan ragu, posting hadirin, posting kebaikan. Yang namanya barang hak muncul ke permukaan, nanti barang batil sirna. Awal mula dulu sosial media kan identik dengan sesuatu yang negatif. Instagram awal mula muncul tempat pamer kekayaan, tapi sekarang Instagram ladang dakwah. Ya dulu flexing, Instagram tempat flexing, tapi sekarang Instagram menjadi ladang dakwah para gurunda-gurunda, kiai, ustadz, habaib, para alim, para ulama, masyayikh. Berapa banyak potongan-potongan video itu berhasil merubah hidupnya orang dalam sekejap. Cuma karena ngomong misalkan 7 detik, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Cuma 7 detik. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Berapa banyak orang berubah cuma gara-gara cuplikan video yang padahal menurut kita ini kayak video biasa aja deh. Biasa menurut kita karena kita mungkin ilmunya sudah lebih tinggi, tapi buat mereka itu video yang paling mereka butuhkan dan top of mind yang mereka cari selama ini, sehingga begitu dapat video itu, alhamdulillah ya Allah, saya diingetin, akhirnya dia berubah. Ya makanya jemaah, barang hak mesti diupload, mesti diunggah, mesti di-share. Dulu Instagram awalnya flexing, sekarang jadi wasilah kebaikan banyak orang. TikTok awal-awalnya dancing and lip sync. Dulu TikTok awal-awalnya dancing. Dancing tuh joget-joget, lip sync tuh mendabing suara. Awal mulanya TikTok itu dancing and lip sync. Coba sekarang buka TikTok subuh-subuh. Buka TikTok subuh-subuh. Lihat live streaming TikTok di subuh. Di scroll ngaji, scroll Quran, scroll ngaji, scroll lagi Quran. Isinya udah ngaji. Jamaah mau belajar Iqra ada, mau belajar ngaji di TikTok ada. Ketik aja Ustadz Haris Hakim, nanti belajar ngaji sama beliau. Ustadz Haris Hakim, semoga Allah muliakan beliau. Mau ngaji ada, kajian subuh banyak. Mau dari Ustadz Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke. Mau Ustadz Malaysia ada. Ustadz Malaysia tinggal diketik aja Ustadz Malaysia ngaji subuh syuruk, enter, muncul live streaming banyak. TikTok padahal dulu awalnya dancing and lip sync, dancing joget-joget, lip sync dubbing. Tapi sekarang TikTok jadi medan untuk mengubah banyak orang. Kita mungkin kumpul di sini hadirin 1 orang, 2 orang, tapi boleh jadi di tempat yang lain atau di dunia maya bisa lebih dari 1 orang, bisa lebih dari 2 orang. Boleh jadi. Makanya hadirin, kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barang hak tuh yang mesti muncul. Barang hak tuh yang mesti diupload. Barang hak yang namanya kebaikan itu yang mesti diunggah. Wa zahaqal batil, biar yang batil nanti sirna. Biar yang batil musnah, hilang, sirna, jauh gitu. Ini barang haknya harus muncul dulu.
Jangan malah yang jamaah ini barang haknya disembunyiin tuh, jangan. Makanya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau dirasa live streaming kajian subuh syuruk KSS ini manfaat buat teman-teman, manfaat buat keluarga, ajak gandeng pasangan. Istrinya digandeng, suaminya digandeng, anaknya digandeng, nonton bareng, atau kalau mungkin lebih berkenan share. Itu masuk dalam bagian daripada ayat yang Allah kemukakan di ayat ini. Jangan dicampur adukan, barang hak ya barang hak, barang batil ya barang batil. Kemukakan barang hak, nanti yang batil lenyap seketika. Ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan ambil harta mereka untuk menunaikan zakatnya mereka, tutahhiruhum, karena zakat yang mereka keluarkan mensucikan harta mereka. Jadi zakat, infak, sedekah itu yang mensucikan harta. Zakat, infak, sedekah mensucikan harta. Wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan mensucikan dirinya orang yang punya harta. Jadi kalau misalkan orang itu zakat, infak, sedekah, hartanya itu atas taufik dan pertolongan Allah mensucikan hartanya. Yang kedua, mensucikan siapa? Tuzakkihim biha, orangnya. Yang pertama, zakat, infak, sedekah dan wakaf mensucikan harta. Yang kedua, mensucikan apa? Orangnya. Baru yang ketiga, wasalli alaihim, kalau ada orang sedekah, doakan mereka. Salli alaihim. Ada orang yang zakat, infak, sedekah, wakaf, itu sebenarnya ya nyucikan harta mereka, mensucikan diri mereka, plus diantaranya mereka harus didoakan. Jadi ntar kalau kita nerima donasi, infak, sedekah, wakaf, apapun bentuknya, doakan. Termasuk bagian dari kebaikan mendoakan donatur, termasuk juga teman-teman semua yang hadir di offline Masjid Maaf atau yang di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga Allah mengkaruniakan rezeki yang makin barokah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan sampai kiamat yang makin saleh salihah, bermanfaat bagi banyak umat. Mudah-mudahan kita semua istiqamah, bisa ke tanah suci Mekah Madinah, wafatnya juga di Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Dihadirin jemaah yang dirahmati Allah, itu termasuk bagian yang dianjurkan Quran. Wasalli alaihim, kalau ada yang zakat, infak, sedekah, salli alaihim, doakan. Termasuk itu sunnahnya Nabi, doakan. Bukan cuma sunnahnya Nabi, tapi bahkan ayat 103 At-Taubah telah memberitahu itu. Dan kemarin ya hadirin, ciri munafik ketika dia mengeluarkan harta di jalan Allah, dia menganggap apa? Kerugian. Ciri munafik ayat 99 At-Taubah yang baru kemarin kita bahas. Ayat 99 At-Taubah itu gandengan ayat 98 di antara ciri munafik, ciri yang kufur. Ayat 97-nya 98, mohon maaf. Ayat 98 ya, benar. 97 98 tapi di 98-nya. Mayyattakhidhu ma yunfiqu maghrama, mereka memandang bahwa ma apa-apa yunfiku yang mereka infakkan, maghrama sebagai kerugian. Orang munafik kalau sedekah, dia mandang sedekah itu merugikannya. Apain sedekah, kurang dong uang saya. Itu POV-nya orang munafik. Kalau sedekah, POV-nya orang munafik itu memandang sebagai kerugian. Maka hadirin, jangan bilang saya dapat apa nih dari tempat saya khidmat, saya dapat apa dari masjid ini, saya dapat apa dari komunitas ini. Jangan bilang gitu hadirin. Bukan saya dapat cuan apa, saya dapat keuntungan apa dari komunitas saya, dari organisasi saya, dari masjid saya, atau dari tempat manapun. Jangan bilang gitu, tapi bilang apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya berikan. Karena POV-nya orang beriman, kalau mereka berderma, itu cara mereka
menjemput rahmat dan ridhonya Allah. Itu POV-nya orang beriman. POV orang munafik, kalau mereka mengeluarkan sesuatu itu kerugian bagi mereka. Jadi POV-nya tuh POV yang saya dapat apa nih? Kalau nggak dapat nggak jalan. Enggak. Saya bisa berjuang apa? Yang tenaga dengan tenaga, yang ilmu dengan ilmu, yang skill dengan skill, yang harta dengan harta, yang waktu dengan waktu, yang ide dengan ide. Karena semua kita punya peran. Ingat, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radun. Kita semuanya punya peran. Peran kita masing-masing sudah Allah tetapkan, Allah takarkan, Allah tentukan. Berperanlah dengan sebaik-baiknya peran. Jadi orang munafik menganggap sedekah sebagai kerugian. Orang beriman, sedekah itu mensucikan harta mereka, mensucikan diri mereka. Ya, hartanya suci bersih, dirinya suci bersih, dapat ridhonya Allah, didoakan orang yang mendapatkan kebaikan. Wassallu alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doa-doamu menenteramkan mereka yang bersedekah. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 104. Ayat alam ya'lamu anallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat-tobat mereka, para hamba-hambanya yang berdosa, wa ya'khuzus sadaqah, dan Allah menerima zakat, infak, sedekah mereka. Wa anallaha huwat tawwabur rahim. Selama zakat, infak, sedekah, wakaf ikhlas karena Allah terima. Ya, habis dungu sekali jemaah. Keterlaluan jahil murakkab. Dungu sekali kalau ada orang kok infak nggak ikhlas, tuh dungu sekali. Jahil murakkab. Jahil murakkab itu jahilnya keterlaluan. Jahil pangkat 2. Jahil murakkab tuh jahil pangkat 2. Jahilnya tuh jahil-jahil. Jahilnya tuh keterlaluan. Ada orang kok infak, sedekah, wakaf, lalu dari infak, sedekah, wakafnya kok nggak ikhlas, tuh ya kebangetan jemaah. Padahal kalau kita mau nimbang-nimbang, ini harta milik siapa? Allah. Uang milik, tenaga milik, semuanya milik. Makanya Nabi kalau beramal tuh ada kalimatnya gini, Allahumma hadza minka walaka. Coba dulu lagi, Allahumma hadza minka walaka. Hadis riwayat Imam Tirmizi, itu hadis ngajarin kita Nabi aja bilang Allahumma, ya Allah, hadza minka, ini semua darimu ya Allah, walaka, dan kembali kepadamu ya Allah. Esensi keterkaitan, kepemilikan, ya semuanya emang dikembalikan kepada Allah jemaah. Ini mobil lagi dititipin, motor dititipin, semuanya dititipin. Karena kan kita sementara, ya semuanya sementara. Presiden sementara, gubernur sementara, bupati sementara, DKM masjid sementara, pengurus sementara. Ini semuanya kan emang kita tuh sementara kan jemaah. Jadi mumpung sementara, sebentar tunggangi. Kalau emang punya jabatan, kalau emang punya harta, emang punya ilmu, kasih sama orang. Jangan sampai harta itu memberatkan kita nanti di hari kiamat. Jabatan itu memberatkan kita di hari kiamat. Jabatan, kekuasaan, ilmu. Emang ilmu gak dihisap? Ditanya jemaah. Kamu punya ilmu? Punya. Pakai apa kemarin ilmunya? Ditanya. Tenaga, sehat. Kata Nabi kan gitu. Kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah. Umur dikemanain? Ditanya umur. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu dia dipakai buat apa? Wa an malihi, harta. Dapat dari mana tuh harta? Wa fima anfaqah, dan kemana tuh harta? Yang terakhir, jismi, an jismuhu fima ablah, an umruhu, umurnya udah, ilmuhu, ilmunya, an ilmihi
Terus kemudian an malihi, hartanya. Yang terakhir jismi, badan. Dipakai buat apa nih badan? Terlibat dalam kebaikan atau nggak terlibat? Bersyukur, badan yang diajak beramal salih. Jadi kebaikan untuk siapapun. Dan ini hadirin ayat juga 104. Anallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Allah terima semua hamba yang mau tobat. Jadi sebenarnya kita ini kan dosanya banyak, kelirunya ya banyak, kesalahannya ya banyak. Tapi kalau kita sekali taubat aja kita sekali, Allah ampuni semuanya jemaah. Asalkan mau taubat, Allah ampuni semuanya. Allah terima tobat-tobatnya. Mau segimanapun tetap Allah terima tobat-tobatnya. Mau bagaimanapun Allah terima tobat-tobatnya. Kebaikan gak akan pernah luntur. Dan kerennya orang yang taubat, kata Nabi, di antara keistimewaannya itu bisa seperti kawaladathu ummu. Dia baru terlahir dari perut ibunya. Jadi umurnya 30, pahalanya 30, dosanya 0. Umur 40, pahalanya 40 tahun, dosanya 0. Umur 50, 60, pahala 60 tahun utuh, dosanya 0. Itu taubat-taubatan nasuha. Ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian. Nah, ini emang disuruh kerja, ikhtiar. Lah, saya kan kerjanya khidmat ke masjid. Oh, nggak apa-apa. Boleh nggak masjid terus kemudian menggaji secara profesional? Sangat boleh. Sangat boleh. Zaman dulu Nabi SAW menghargai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di antaranya memang ada penghargaan tersendiri, dan itu boleh diambil dengan cara yang hak. Atau mungkin ada di sini, saya pengelola zakat, apakah dapat hak ambil zakat untuk mengambil harta yang telah dizakati? Jawabannya wal amilina 'alaiha. Quran surah At-Taubah ayat 60 kemarin. At-Taubah yang 3 hari lalu kita pelajari, 4 hari lalu atau 5 hari lalu kita pelajari, ayat 60 wal amilina 'alaiha. Dan yang menjadi amil zakat, ayat 60 At-Taubah, berhak menerimanya dengan nominal yang ma'ruf. Jadi ya emang wa qul i'malu, mukmin disuruh kerja, ikhtiar, bisnis, ya itu mah emang aksinya orang beriman jemaah. Itu mah emang dominasinya orang beriman tuh nggak sibuk dengan jadi mengandalkan dari warisan tuh enggak. Kita perintis, bukan pewaris. Kita perintis, bukan pewaris. Jangan bangga jadi pewaris, karena warisan itu bukan kerja keras kita. Ya kalau dapat alhamdulillah. Habis ini bukan berarti nggak boleh nerima warisan ya hadirin. Ya kalau dapat alhamdulillah. Ya dapat mah dinikmatin. Ini dapat warisan sekian M, ya alhamdulillah. Tapi jangan lupa merintislah, karena merintis, kata Nabi, sungguh kamu masuk ke hutan mengambil ranting untuk digunakan kayu bakar, lalu kamu pikul, setelah kamu pikul sesudahnya kamu bawa jual ke pasar, itu lebih baik daripada kamu meminta. Jadi wakuli malu, ya memang disuruh beramal, suruh kerja, suruh dagang, suruh profesional. Ini nih zaman ini rumusnya ya. Kalau kamu bekerja karena Allah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan memudahkan urusan pekerjaanmu. Wa rasuluhu wal mu'minun. Dan ada rasulnya, ada orang-orang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan kamu akan diberitakan tentang apa yang kamu kerjakan. Islam paling gak suka sama yang namanya orang yang gak mau kerja, rebahan, males-malesan, disuruh kerja ogah, dibukain usaha yo males, tapi kalau buat status semua akan sukses pada waktunya. Ada jamaah,
Hari ini kita ngeliat, dia mah enak tuh, dia mah enak. Kita nggak tahu berdarah-darahnya beliau, kita nggak tahu bagaimana berprosesnya beliau. Kan kita cuma lihat sekarang enak ya, Mbak Fulana. Dia nggak tahu Mbak Fulana ini padahal berdarah-darahnya kayak apa, berproses, berjuang, tertatih-tatih. Orang cuma tahu Anda mengejar mimpi dan Anda berhasil meraihnya, tapi dia nggak tahu Anda hampir menyerah, Anda ditinggalkan karyawan, Anda terus kemudian dikhianati, dicederai kesetiaannya, Anda terus kemudian begini dan begitu. Dia nggak pernah tahu. Taunya, Mbak Fulana sukses ya, Mbak Fulana. Taunya mbaknya dalam keadaan berhasilnya, tapi dia nggak tahu saat mbaknya berapa banyak stok tisu di rumahnya yang habis. Itu stok tisu tebal segini sama Mbak Fulana ini udah habis jemaah. Stok tisunya dihabisin sama Mbak Fulana karena saking banyaknya air mata yang tertumpah. Tapi kan kita taunya cuma berhasilnya saja. Terakhir, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang yang lain yang ditangguhkan sampai Allah beri keputusan, wa imma yu'adzibuhum, dan mungkin azab Allah akan menimpa mereka, mungkin rahmat Allah akan juga meliputi mereka karena taubat mereka diterima. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Pokoknya mah taubat, istighfar, pokoknya gitu aja mah. Ini kalau mati masuk mana? Masuk mana? Harus optimis. Orang saudara-saudara kita aja kalau mati, beliau sudah tenang bersama Bapak di surga. Pede beliau. Kenapa orang beriman gak pede? Pede jemaah. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Atau dalam riwayat lain, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan kamu mati kecuali kamu baik sangka sama Allah. Jadi kita nih mati masuk mana? Yakin jemaah, mati masuk surganya Allah. Udah pede jemaah, baik sangka sama Allah. Harus baik sangka. Jangan la yamutunna ahadukum, jangan kalian mati wa huwa yuhsinu billahi dzann, sedangkan kalian tetap terus berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, baik sangka sama Allah. Kita mati insya Allah masuk surganya Allah. Ning yo sembodo, ning yo pantese mau masuk surga ya berikhtiar. Salat, wayahnya salat, wayahnya ngaji, mangkat, wayahnya capek ya istirahat. Yo sembodo masuk surga. Baik sangka diimbangi sama amal sholih, diimbangi sama baik sangka, diimbangi jemaah. Jangan impiannya ke surganya Allah tapi amal raganya menyelisihi yang jadi cita-citanya. Jangan juga. Jadi impian, cita-cita dan amal selaras, semuanya selaras. Gitu hadirin. Barakallahu fikum teman-teman, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.